Assalamualaikum, halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Izaz. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3. Kita langsung belajar dengan penuh semangat ya. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini anak-anak akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Nah, yang pertama ada benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, di sini kalian bisa menawan siapa yang tertangkap, baik oleh pihak penawan atau pihak tertawan dari kelompok 1 maupun 2. Maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok tersebut. Contohnya Mas Farhat, Mas Cici, Mbak Firda, dan Mbak Naya. Ini kelompok 1. Dan ternyata salah satu dari mereka dikejar dan ditangkap. Maka dia akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu ya cara permainannya. Nah, teman-teman di kelompok 1 itu harus menyelamatkan atau melindungi dirinya, melindungi bentengnya. Permainan yang kedua, ini ada gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau glasin dilakukan di lapangan. Arena bermainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Yang kedua, permainan gobak sodor ini ada 2 tim, yaitu tim lawan dan tim penjaga. Nah, tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju baris paling belakang. Nah, tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang paling belakang. Seperti itu ya cara permainan gobak sodornya. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis alat musik tradisional. Di antaranya ada tifa, kendang, seruling, dan angklung. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Pernahkah kalian berpikir anak-anak, mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dari telinga kita? Nah, di sini Bu Guru akan memberikan percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Ini, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Lakukan percobaan berikut ini. Percobaan 1. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya: 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Nah, ini ya.
Percobaan yang kedua, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan ada gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku. Nah, langkah kerjanya: 1. Buatlah salah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, ini yang percobaan ketiga. Tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkah kerjanya: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, didekatkan di telingamu pada bagian atas corong. Sifat bunyi merambat. 1. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. 1. Ada sumber bunyi. Selanjutnya, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. 3. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah jawaban kalian di buku tulis. Kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, ini pembelajaran 2 yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar menemukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, demikian anak-anakku semuanya untuk pembahasan materi kita yang ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Semangat belajar dan giat beribadah ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.